yang sama-sama kita hormati Ibu Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama, Ibu Mitawati, dan yang sama-sama kita hormati kawan-kawan dari panitia pelaksanaan pembinaan keluarga Hita Sukaya dalam penyelenggaraan agama Buddha, dan yang kami hormati para romo, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta penyuluh dalam catatan yang sudah berkeluarga yang kami hormati. Sebagai insan yang beragama, tentu sudah merupakan kewajiban kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita yang begitu banyak. Kita masih sempat waktu untuk bersama-sama hadir memenuhi undangan Bu Meta dalam rangka pembinaan keluarga sejahtera bahagia di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu di dalam naungan kasih sayang, kebahagiaan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada Ibu Penyelenggara serta kepada para peserta pembinaan keluarga Hita Sukaya ini, Bapak Kemenak seyogyanya akan bertemu dengan kita yang telah dijadwalkan beberapa hari oleh Bu Meta, karena pada hari ini Pak Kemenak mohon maaf kepada kita, beliau menghadiri undang pelaksanaan tingkat review restoran lakip dan pelaksanaan kinerja penilaian kinerja di lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Sampai hari ini beliau belum kembali ke tempat, dan tadi beliau menyampaikan ke Bu Meta bahwa untuk membuka acara ini kebetulan saya berada di Selatan, dan dibebankan kepada beliau. Beliau berkirim salam kepada romo, kepada bapak dan ibu semua, namo buddhaya. Kemudian di dalam kegiatan ini memang kegiatan yang ditaja oleh masing-masing sakti di Kementerian Agama melalui tusi masing-masing untuk tahun ini tidaklah sebanyak tahun-tahun sebelumnya, baik dalam masalah pendidikan, masalah pembinaan umat dan keagamaan, pembinaan manajemen norma ibadah. Tapi kita masih bersyukur ada beberapa pembinaan kemasyarakatan yang masih dialokasikan dan dianggarkan di dalam TIPA dan masing-masing sakir yang berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan termasuk sore hari ini adalah pembinaan keluarga Hita Sukaya di penyelenggaraan Buddha yang beberapa hari yang lewat atau bulan yang lewat telah kita laksanakan di Pulau Merbau, yaitu di dekat sekolah dan vihara kita yang di sana, khusus bagi masyarakat Pulau Merbau. Dan hari ini adalah untuk kegiatan yang keduanya. Nah, karena Bu Meta minta untuk membuka dan kemudian memberikan pengarahan. Nah, kalau pengarahan ini kan agak panjang, kalau membuka kan sekejap aja. Biasa kalau membukanya sekejap. Nah, jadi kita buka dulu baru pengarahan, gitu kan. Nah, gitu. Jadi atas nama Guru Agung Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita berserah diri untuk sama-sama membuka acara pembinaan keluarga Hita Sukaya tahun toleransi di Kota Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga kita semua termasuk di dalam kedamaian dalam menempuh kehidupan berkeluarga. Kemudian dalam istilah agama Buddha atau program di
Nah, kalau di dalam agama Islam namanya keluarga sakinah mawaddah. Jadi kalau ada ibu dan bapak berteman dengan kawan-kawan dari Islam, kalau ada mengucapkan hari-hari pernikahan diundangnya, kan ada kita baca semoga semawa. Semawa itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau di dalam program PKK atau di dalam program pemberdayaan perempuan di Pemda, namanya adalah keluarga sejahtera. Nah, kalau di dalam agama Kristen dan segala macamnya itu adalah keluarga bahagia. Nah, apapun nama istilahnya, yang penting keluarga. Nah, keluarga. Nah, di dalam program pemerintah semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, dalam setiap bab dan setiap pasalnya itu adalah tujuannya bahwa keluarga di Indonesia itu harus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Dalam bingkai negara Republik Indonesia dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, masuk di dalam pelaksanaannya, maka di pasal-pasal selanjutnya adalah diserahkan kepada tata cara pelaksanaan agama dan menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian terakhir, bukan terakhir bercakap ya, yang terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 1 tadi, di dalam terakhir dengan visi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dengan Nomor 16 Tahun 2019 khusus di pasal ketentuan umur. Dalam ketentuan umur di Nomor 1 Tahun 74 syarat orang menikah itu yang perempuan serendah-rendahnya umurnya adalah 16 dan bagi laki-laki serendah-rendahnya adalah umur 19. Di bawah umur 16 dan 19 maka harus mendapatkan rekomendasi dari pengadilan. Nah, untuk Islam itu di pengadilan agama agak sedikit mudah ngurusnya karena pengadilan agamanya di Selat Panjang. Untuk di luar Islam, karena itu adalah wewenang pengadilan negeri, agak terbentur kita sedikit mengurusnya karena pengadilan negerinya tidak ada di Selat Panjang, yang ada di Bengkalis. Nah, tapi sama-sama mendapatkan rekomendasi dari pengadilan. Kemudian di dalam revisi tentang umur, karena banyak regulasi tentang istilah anak dengan tidak anak, undang-undang yang lain itu memprioritaskan rata-rata umurnya 18. Undang-undang tenaga kerja, undang-undang imigrasi, undang-undang kependudukan dan segala macamnya. Maka ada sebagian LSM, ada sebagian kelompok-kelompok yang tetap menuntut bahwa seolah-olah pernikahan itu adalah memperdagangkan anak atau di bawah umur. Maka tahun 2019 direvisilah Undang-Undang Nomor 1 itu menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk di pasal umur. Maka hari ini apapun agama kita di Indonesia ini, kalau menikah umurnya harus 19 paling rendah, baik perempuan maupun laki-laki. Di bawah 19 tahun berlaku ketentuan, yaitu mendapatkan rekomendasi dari pengadilan untuk Islam, pengadilan agama, dan di luar Islam itu adalah pengadilan negeri. Latar belakang, apalagi yang bagi kita bergerak di bidang agama, latar belakang kenapa dulu Undang-Undang Nomor 1 itu perempuan itu cukup umurnya 16 sudah bisa menikah. Nah, karena pandangan beragama ini menyangkut dengan pandangan ketuhanan.
pandangan ketuhanan. Nah, nanti selanjutnya itulah akan dilanjutkan oleh praktek kesehatan nanti apa yang sebetulnya reproduksi itu. Dalam pandangan agama, apa saja agama itu? Anak-anak kita atau dewasa hanya dibedakan bukan dengan masalah umurnya, tapi dengan masalah tanda-tanda. Nah, bagi laki-laki yang disebut dewasa atau tidak dewasanya itu apabila dia sudah bermimpi basah, tapi bukan mimpi terjun ke dalam kolam, gitu. Mimpi basah, gitu kan. Mimpi basah, gitu kan. Kalau istilah kita di dalam binaan-binaan pondok-pondok, sekolah-sekolah agama dulu, karena itu masih tabu menyebutnya. Nah, itu disebutkan yaitu apabila laki-laki sudah pernah mimpi naik pesawat terbang, nah, berarti dia sudah dewasa. Nah, dalam istilah agama itu pembedaan anak-anak dengan orang dewasa. Selagi bagi laki-laki belum mimpi basah, belum pernah mimpi naik pesawat terbang, maka dia dianggap anak-anak. Jadi kalau rata-ratanya umurnya 11-12, kemudian dia menikah umur 16, berarti menurut orang agama itu jangankan dia memegang amanah manusia, amanah Tuhan saja dia sudah sanggup untuk menjalaninya. Nah, begitu pandangan tokoh-tokoh agama dulu menetapkan Undang-Undang Nomor 1. Karena orang dewasa atau tidak dewasa, yaitu dengan ketentuan yang seperti itu. Nah, bagi perempuan itu namanya dulu kalau zaman-zaman dulu orang kan menyebut menstruasi itu kan agak tabu. Nah, tapi dikiaskan dulu seperti apabila perempuan itu sudah memakai roknya seperti bendera Jepang. Kalau bendera Jepang itu kan itu rata-rata dulu pakaian kesucian itu kan putih. Kalau dia haid kan nampak merah di belakangnya. Itu kan seperti bendera Jepang. Jadi dulu guru-guru kita mengajarkan seperti itu. Kalau disebut haid, menstruasi, ya itu tabu waktu itu. Kadang-kadang ya malu dengarnya gitu kan. Tapi zaman-zaman dulu dikias-kiaskan saja, diperbandingkan saja antara perempuan yang dewasa atau tidak dewasa. Kalau dia memakai pakaian rok itu sudah memakai bendera Jepang. Jadi warnanya putih, kemudian menstruasi, nampak bias darahnya bulat di tengah, itu kan seperti bendera Jepang gitu. Berarti dia sudah dewasa gitu kan. Sudah dewasa. Tapi sekarang semenjak banyak promosi macam promosi yang kue talam ini, subtek, aku macam-macam merek. Jadi orang kadang-kadang tak tahu lagi menyebutnya, bahkan itu sudah harus disampaikan gitu kan. Ya kadang-kadang dia dipromosikan dan kemudian direklamikan di TV itu. Kadang-kadang kita menonton ada anak, ada guru, ada mertua yang disebutnya selamat tidur, kami aman tidur, tak basah lagi segala macam. Ya kadang-kadang hilang saja rasa tabu yang zaman orang-orang tua kita dulu. Sekarang sudah jadi biasa. Jadi sekarang kalau kita menyebut pun haid, menyebut pun menstruasi di depan anak-anak kita itu sudah menjadi bahasa yang dianggap umum, tidak tabu lagi gitu kan. Tapi di dalam hal-hal tertentu menyebutkan yang khusus dalam keluarga tentu masih ada dalam tanda koma atau dalam tanda petik gitu. Karena masih ada satu-satu keluarga kita yang memang masih memakai norma-norma bahasa yang tidak patut, ada yang patut gitu. Tapi secara umum sekarang menyebut menstruasi, menyebut haid itu tidak terlalu bermasalah lagi, apalagi di dalam pertemuan-pertemuan umum ini. Nah itulah latar belakang dulu hadirnya Undang-Undang Nomor 1 itu. Kenapa perempuan itu umur 16 sudah bisa untuk melaksanakan pernikahan. Itu yang umum. Bahkan di bawah itu boleh melaksanakan pernikahan kalau dia sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Nah, itu peralihannya. Tapi karena kebelakangan ini banyak LSM menuntut seolah-olah orang agama ini memperdagangkan anak, padahal dia belum sanggup untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Nah karena orang hari ini
ini hanya menengok yang zahir-zahirnya saja. Kalau dulu orang menengok secara kebatinannya yang lebih, artinya wewenang atau amanah manusia, amanah Tuhan saja sanggup orang yang sudah menstruasi itu, dan kemudian apalagi cuman amanah yang akan dijalani oleh manusia. Tapi semakin hari perkembangan kehidupan ini semakin berat, persaingannya semakin tajam, kebutuhan ekonomi semakin tinggi. Mungkin secara alat reproduksi, secara fisik dia sanggup untuk mengeluarkan untuk berkeluarga, tapi pendukungnya mereka belum sanggup. Contoh, kalau orang-orang tua kita dulu kan dapat beras 1 centong, ada sayur, anak 11 orang aman-aman saja. Karena pada saat itu belum ada HP, belum ada Honda, belum ada segala macamnya. Kalau sekarang anak pun dengan orang tuanya tak mau kalah HP-nya. Kalau maknya HP dan 5 juta, anaknya harus 7 juta. Kalau sempat anak 7 untuk beli HP aja berapa? Datang COVID, datang Omicron, itu menjadi masalah. Akhirnya mungkin beranak dia sanggup, menjaga anak sanggup, tapi cuma memberi makan anak yang tak sanggup. Nah, akhirnya akan menjadi beban pemerintah dan segala macamnya. Maka adanya perubahan undang-undang itu juga bagi kita orang beragama, kita juga termasuk bersyukur gitu. Artinya dia matang terlebih dahulu, paling tidak matang dengan syarat-syarat minimal. Matang dengan syarat-syarat minimal. Kalau umur 19 itu kan rata-rata sudah dia tamat SMA. Jadi pola pikirnya untuk masa yang akan datang itu kalaupun tidak sampai mencapai maksimal, tapi bisa dia memenuhi kebutuhan untuk berpikir secara matang dan segala macamnya. Jadi dengan adanya tuntutan-tuntutan LSM itu juga kita bersyukur bahwa umur pernikahan itu dinaikkan. Kan kalau dulu-dulu itu aneh, anak-anak membimbing anak dan kemudian menggendong anak dan juga membawa anak gitu. Ya, orang-orang tua kita dulu kan dia belum kenal betul dengan KB gitu kan. Kadang-kadang anak yang pertama itu baru tahu berjalan-jalan umur 2 tahun, yang satu lah dulu dalam gendongan dia. Ada tengok di perut dia lah dulu 3 bulan 4 bulan. Jadi anak-anak membimbing anak, menggendong anak, bawa anak gitu. Akhirnya ditengok itu satu keluarga anak-anak berjalan berempat-empat gitu. Mak dia masih anak-anak, ada 2 anak yang dibimbing dia, kemudian anak ada anak 1 tahun yang digendong dia, yang 3 bulan 4 bulan ada di perut dia. Jadi anak-anak berjalan itu bukan anak-anak 2 kali sebutan anak-anak, kiranya anak-anak itu berjalan 4 orang. Nah sekarang ini orang sudah maju pemikirannya dan pembatasan-pembatasan itu. Dan masalah KB itu tidak terlalu krusial lagi dalam pandangan agama. Kalau dulu kan masih ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh dan segala macamnya. Ada orang yang berpatokkan dengan agama, soal makan tak makan itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tuhan lebih tahu dengan kita. Kalau Tuhan itu memang lebih tahu daripada kita, tapi cuma kita yang tak paham-paham dengan Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu memang maha tahu saja dia gitu kan. Nah gitu. Nah, itu latar belakang. Nah kemudian keluarga, kenapa disangkutkan dengan toleransi ini gitu kan? Orang kalau sudah terbiasa bertoleransi dalam berkeluarga, dia juga nanti akan terbiasa bertoleransi dengan tetangga. Kalau dia sudah terbiasa bertoleransi dengan tetangga, dia akan terbiasa bertoleransi dengan masyarakat. Coba Ibu tengok tadi kan, Bapak tengok kan kita nanti tadi diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia ya. Itu ada baiknya. Nah, hiduplah tanahku, negeriku, bangsaku gitu ya. Apa bahasa tadi? Bapak kalau menyanyi ramai-ramai dapat ya, sedih-sedih tak apa ya. Tanahku, negeriku, bangsaku, rakyat tuh ya. Ini bagaimana anak memikirkan bangsa, memikirkan tanah air, memikirkan tanah kita itu tak selesai-selesai. Apalagi yang tak pernah punya tanah. Jadi maka Bapak Ibu kalau ada tanah-tanah jangan dijual-jual. Kalau ditambah membeli boleh, supaya
semakin hidup rasa kebangsaan dan semakin tinggi cinta tanah air itu. Nah, pokoknya ibu dengan bapak, walaupun kita ini kan hampir-hampir sama perantau saja semuanya gitu kan. Nah, kalau ada tanah kita di Selat Panjang ini, bagaimanapun kita akan mencintai Selat Panjang. Kalau ada tanah kita di Meranti ini, kita akan mencintai Meranti ini. Maksudnya apa? Bukan mencintai Meranti secara keseluruhan, paling tidak mencintai tanah kita tersebut, nah, gitu kan. Nah, baru kita bisa berbangsa, bisa bertanah air. Nah, begitu juga bagi keluarga tersebut, gitu kan. Nah, maka kita dituntut dengan Hita Sukaya ini bagaimana kita menjalankan kehidupan berumah tangga itu ke rumah tangga yang normal. Karena di dalam rumah tangga itu ada namanya suami, ada namanya istri, ada yang namanya anak, ada yang namanya mertua, ada yang namanya orang tua kandung. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu terlingkup di situ seluruhnya. Nah, apa gunanya kita membina keluarga Hita Sukaya ini? Belum sampai kita kepada rumah tangga yang Hita Sukaya itu, kalau kita suami istri saling sayang menyayangi, hormat menghormati, tapi kepada mertua kita tidak hormat. Kita menghormati orang tua, hormat suami dan istri, tapi anak tidak kita jaga dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, juga belum termasuk kita kepada Hita Sukaya. Kita baik suami istri, baik dengan mertua, baik dengan orang tua, tapi dengan kakak ipar, adik ipar juga belum baik, maka belum juga termasuk Hita Sukaya. Atau di dalam Islam disebut belum sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah suatu yang sangat berat. Jadi keluarga ini adalah persoalan yang sangat berat. Baik atau tidak baiknya masyarakat di masa yang akan datang, baik tidak baiknya bangsa dan negara ini ditentukan oleh rumah tangganya terlebih dahulu. Kalau kita sudah terbiasa bermusyawarah, pasti kita di luarnya akan bermusyawarah dengan lapang dada. Kalau kita sudah terbiasa bertoleransi dalam berkeluarga, kita akan terbiasa bertoleransi di luar rumah tangga dan di luar lingkungan kita. Nah, itu pentingnya berkeluarga itu. Nah, saya selalu menyampaikan baik pertemuan-pertemuan di skala Islam, pengajian-pengajian wirid-wirid maupun pertemuan-pertemuan pembinaan keluarga seperti ini. Kadang-kadang kalau istilah orang kita sekarang ini terlalu lebay. Nah, Bapak Ibu sopan dengan saya, tegurnya tegur bagus. Bapak dari mana Pak? Sehat Pak. Kemudian Bapak nikah dengan seorang perempuan. Tentu seorang perempuan itu mempunyai ibu. Dan kemudian Bapak baik dengan saya, tapi dengan mertua Bapak sendiri tidak. Tapi anaknya setiap malam dibawa tidur. Itu kan tak wajar itu. Dengan saya, karena ada pertemuan, ada kepentingan kita seperti ini, Bapak bisa hidup, bisa baik, bisa bertoleransi, bisa sopan, bisa santun. Tapi istri kita punya mak, dengan istri kita sayang, tapi maknya kita tidak baik. Maka konsepnya apa? Di saat Bapak tidak baik dengan orang tua yang perempuan, walaupun istilah kita namanya mertua, di waktu Bapak dan Ibu tidak baik dengan mertua, secara tidak langsung Bapak dan Ibu sudah mendidik istri itu tidak akan baik pula dengan Bapak dan Ibu kita. Karena apa? Orang tua perempuan itu mertua bagi kita, tapi orang tua kandung kita juga mertua bagi mereka. Kalau kita tidak baik dengan ibu mertua kita, maka Bapak secara langsung sudah mengajarkan dan mendidik istri itu supaya juga tidak hormat kepada dua orang ibu bapak kita. Nah, yang menjadi cikal bakal persoalan dalam rumah tangga itu apa? Kita berpikir kadang-kadang tidak realistis. Kadang-kadang istri kita suruh hormat kepada ibu bapak, tapi kadang-kadang kita tidak menghormati ibu bapaknya. Itu tak bisa. Bagi kita manusia ini, walaupun tidak semua kita juga yang berbaik-baik dengan ibu bapak kita, tapi
Tapi kalau orang di luar diri kita menjelekkan dua orang ibu bapak kita, itu batiniah kita ini pasti tersinggung. Nah ya sebetulnya tidak semua kita juga. Orang tua kita itu kan juga kadang-kadang bukan malaikat. Kadang-kadang itu orang tua ini karena status dia aja gitu kan. Kadang-kadang dia lebih bodoh daripada kita. Nah tapi dalam konsep itu berlaku. Artinya apa? Kalau kita sudah berhubungan dengan dua orang ibu bapak kita, satu betulnya, 9 betul kita, maka dia tetap betul daripada kita. Itu kan banyak kalau ada bapak ibu dengan guru gitu. Kalau kita sudah berhubungan dengan orang tua, ada soal 10, kita betul 9, dia betul 1. Yang 9 ini harus mengikut dengan dia 1. Begitu juga sebaliknya, kita cuma salah ke dia 1, dia bersalah ke kita 9, tetap itu yang salah. Kenapa? Kalau dia kepada kita dianggapnya itu adalah mendidik, tapi kalau kita kepada dia itu anak kurang hajar namanya. Nah, itu susah untuk keluarkan. Dan itu orang tua itu, kalaupun 9 kebenaran kita sampaikan, nah, dianggapnya kita ini melawan, anak durhaka, anak kurang hajar gitu kan. Itu. Tapi kalau dia salah kepada kita walaupun salahnya 9, maka dia bisa saja berkelah memakai itu karena sayang saya kamu, itu supaya untuk masa depanmu. Kadang-kadang awaknya diperlakukan adalah macam anak tiri ya. Tapi begitulah konsepnya. Jadi kalau kita biasa memahami psikologi orang tua seperti itu, maka kita tidak akan pernah ada terselip di hati kita bahwa orang tua kita itu jahat atau marah kepada kita apabila kita menengoknya adalah sebagai posisi orang tua. Nah kadang-kala yang salah itu karena kita biasa berorganisasi, kita anggap kita berhubungan dengan orang tua itu seperti rapat anggota, itu menjadi masalah. Nah, gitu. Nah jadi itu hal seperti itu. Nah itu belum baik kita dengan mertua, itu belum termasuk kepada konsep keluarga semawa itu atau keluarga kita sukaya ini. Toleransi. Nah Bapak Ibu, sebetulnya dalam konsep keluarga itu kadang-kadang kan keluarga kadang-kadang disebut juga dengan rumah tangga. Nah kalau rumah tangga ini kalau di bahasa Indonesia kan ke rumah tangga, artinya dari hal-hal yang berserak-serak kemudian dihubung-hubungkan, barulah dia terbentuk menjadi rumah. Jadi dia dari hal-hal yang berserak-serak. Nah maka di dalam aturan Indonesia ada yang namanya, yang pertama yaitu kita adalah meminang, kemudian ada yang pernikahan, kemudian ada yang namanya bercerai, kemudian ada maksudnya rujuk atau kembali. Nah segala macamnya diatur seperti itu gitu kan. Maka yang terbaik itu bertoleransi itu di dalam keluarga. Sekarang kita juga sudah ada undang-undang perlindungan kekerasan di dalam rumah tangga. Nah sebetulnya konsep bahagia dalam rumah tangga itu sederhana saja. Dia dengan anak jari ini ya, sederhana saja. Yang pertama di dalam keluarga suami istri itu selalu ini. Nah, kalau dipakai ini kan orang menerjemahkannya apa? Saling memuji, saling menghargai, saling yang paling saling lah. Dengan tangan yang sama, sesudah saya begitu bukan, kemudian saya balikkan. Nah itu kan lain lagi terjemahannya. Nah jadi dalam keluarga itu apa? Suami istri baik dengan mertua maupun dengan anak itu saling memuji. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan saling jatuh menjatuhkan, tapi saling memuji. Nah bapak-bapak nih, ibu, kalau dia dipuji itu hidungnya kembang. Nah, kalau ibu-ibu nih selalu bapak puji itu, suruh dia. Sebelum dipuji suruh dia berjalan. Sesudah dipuji coba suruh dia berjalan. Macam Pragawati dia berjalan kalau sudah dipuji. Dan memang hidup kita ini, kita memang tidak butuh sanjungan-sanjungan yang tidak ikhlas. Tapi kalau suami istri memuji itu bisa hidup kasih sayang kita seminggu.
Nah, sekali seminggu puji dia, hidup seminggu lagi, seminggu lagi puji hidup seminggu lagi. Akhirnya tanpa sado aja kiranya ditengok dalam pernikahan tuh buku nikah, ternyata kita udah nikah 30 tahun. Tak sado dia. Orang kalau dipuji itu kadang-kadang dia kan hilang kesadaran dia. Nah, gitu. Jadi kalau bapak kurang sedap menengok suami istri berjalan, puji dia sekali itu, lah macam Bu Peta berjalan ni lah dia. Dan puji ini saja dia saling memuji. Kemudian begini. Nah yang kedua, konsep keluarga Hitasukaya atau Samawa itu dengan ini. Nah kalau ini kan berlipat-lipat ini. Berarti duit. Tidak ada itu di waktu pacaran dulu saja itu jadi simbol dia. Maka sebetulnya kata-kata di waktu pacaran itu satu cuman yang betul, 99 itu bohong semua. Itu kan pernah bapak waktu kadang-kadang macam membuka sejarah gitu. Kan ada waktu kita dulu apel malam minggu itu kalau kita jemput perempuan disuruh makan, dah makan tadi dah, dia pun dari pagi belum makan gitu kan. Bahasa basinya tinggi gitu kan. Nah sebetulnya ekonomi dalam keluarga itu sederhana saja. Tapi dia harus ada ini. Jadi kalau ada orang saya tidak butuh duit, boleh itu bisa kita cari nanti. Yang saya butuh cinta, makannya cinta itu. Tidak, di waktu kita pacaran itu memang kita tidak butuh duit. Karena apa? Karena kehidupan kita ditanggung dua orang ibu bapak kita masing-masing. Dia nak beli bedak tinggal ke mak dia, nak beli minyak Honda tinggal ke bapak dia, segala macamnya. Tapi sesudah berumah tangga, kita sudah sejajar dengan ibu bapak kita tadi. Segala sesuatu sudah menjadi tanggung jawab kita. Sesudah ijab kabul dipelihara, sesudah dikukuhkan oleh ibu, cuman bercakap ya, bang saya tidak butuh ya tidak butuh ekonomi, yang penting cinta. Nah itu seminggu sesudah nikah ditimbang, kurang beratnya 10 kilo itu. Dan waktu pacaran dulu itu memang itu bahasanya. Kalau tak dirayu seperti itu, kalau dia cakap abang di mana kerja, berapa pendapatan, perempuan meterai gitu. Nah itu tak mau dia gitu kan. Ekonomi itu bisa ditinjau dari beberapa hal. Ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan tidak pokok, ada kebutuhan sandang, ada kebutuhan pangan dan segala macamnya gitu kan. Hari ini baik dari kecil maupun sampai besar, siapapun keluarga kita, itu kendaraan suatu kebutuhan bagi kita. Kita sebagai orang tua juga tidak ingin menengok anak-anak kita. Kalau anak orang lain bisa pakai Honda, tentu kita ingin juga anak kita. Kalau anak orang lain punya HP, tentu kita juga punya HP dan segala macamnya. Nah itu menentukan itu, ekonomi itu sangat penting. Tapi ditentukan ekonomi saja keluarga itu akan menjadi Hitasukaya, tidak. Cuma hanya salah satunya pendukung. Pendukung. Berapa banyak orang yang berhasil dalam keluarga, tapi berapa banyak juga dengan keberhasilan ekonominya itu keluarganya hancur-hancuran. Dan berapa banyak orang yang ekonominya biasa-biasa saja, tapi rumah tangga dan keluarganya menjadi keluarga Hitasukaya. Nah hanya satu-satunya saja yang mendukungnya tersebut. Nah kemudian yang ketiga, nah kalau sudah pertama ini, yang kedua ini, nah yang ketiga ini, apa namanya? Kan ada anak si, gitu. Walaupun sudah tua-tua kan, nah untuk bapak dan ibu, terutama ibu-ibu, kenapa ibu itu kalau di rumah itu suami itu selalu marah, selalu kasar, tapi kepada orang lain dia bisa sopan, bisa santun. Nah ini tantangan kepada ibu-ibu ini, dan ini bisa diwariskan kepada anak-anak kita yang baru menikah. Masa ibu bisa kalah dengan orang pelayan di kedai kopi? Kalah dengan pelayan kedai kopi itu. Biasanya kami laki-laki ini kalau di rumah belinya minta ampun. Tapi kalau di kedai kopi minta ampun pemurahnya. Ternyata kata orang, barang ini walaupun dia sama, kalau dikemas dengan profesional, orang tidak menghitung kerugian dan segala macamnya.
Kenapa laki-laki ini di kedai kopi itu dia sopan dan santun? Karena dia baru masuk saja ke kedai kopi itu, ada ibu yang membuka kedai kopi. Ada ya. Kalau kita masuk ke kedai kopi itu, pelayan itu langsung baru saja kita menaruh onda, silakan duduk Pak, silakan duduk. Nah, kalau ada meja ini yang agak kotor, itu sibuk orang pelayan kedai kopi itu mengambil untuk dibersihkan. Maaf ya Pak, ini baru tamu keluar dibersihkan. Kemudian baru santai duduk di sini, ditanya dia, ditawarkan, Bapak minum kopi, minum teh, minum susu, Milo, jusnya ada jus emper, jus pokat dan segala macamnya. Itu dengan bahasa lembut. Kadang-kadang terpikir-pikir bagi kami kenapa orang rumah yang saya carikan saya semalam tak ada pembahasan seperti ini. Nah, siapa itu? Nah, sudah dicakapkan minuman itu baru sampai minuman itu masih di tintingan itu, supannya ditanya lagi. Bapak minum apa? Ada nasi goreng, ada mie goreng, ada mie rebus, gitu kan? Nah, mie rebus, jawabannya ketus saja karena itulah biasa di rumah ketus. Terserah itu lah, mana yang enak aja lah. Nah, pelayan itu dia tidak mana, ya yang enak itu Pak ada mie rebus, ada mie goreng, gitu kan? Yang mie goreng aja lah. Pelayan itu tak ada sakit hati dibuat. Ya. Sampai di situ, jus sudah, tadi kopi sudah, mie goreng sudah. Ditanya udah lagi dah. Apa lagi Pak? Tak ada lagi. Nggak sedap itu dia. Nah kemudian baru nanti siap minum, siap makan ya. Dia kalau laki-laki nak keluar itu, cuman bukanlah memanggil pelayan itu. Kadang-kadang sendok aja diketok-ketok. Macam bawa tak manusia dibuat. Diketok aja. Pelayan itu tahu mana yang bedanya sendok orang memesan dengan orang nak bayar. Pelayan itu tahu kan mana sendok itu diketokkan ke piring, mana sendok orang yang nak memesan atau sendok orang nak bayar. Tahu pelayan itu perbedaannya. Padahal dia sekali-sekali cuma ketemu dengan bapak masuk ke dalam, tapi dia tahu membedakannya. Sesudah dibayar, nah berapa? Nah, kopi sekian. Akhirnya jumlahnya apa? Jumlahnya cuma 13.000. Ya ambil laki-laki kantung duitnya 20.000. Kalau kata pelayan tadi itu tak ada kembaliannya, ambil aja lah. Sesudah itu sampai di rumah disuruh dia ada pening, sakit kepala, disuruh dia mandi bodrek. Duit itu ada 10.000, bodrek hanya cuma sepapan itu 2.000. Itu dalam sakit kepala pun ditanya udah kepada istrinya, aduh sisa duitnya 8.000 tadi, ke pelayan tadi tak diminta sisanya, kepada istrinya diminta. Di luar tidak dimintakan, tapi di dalam ke istri dia, padahal istri dia itu yang mengurus dia setiap hari segala macamnya, tapi duit sisa 2.000, 3.000. Apalagi kami yang perokok, sudah disuruh dia beli rokok lebih duit 1.500 pun ditanya, naik rokok sekarang jangan, mana duit yang lebih 1.000 pun ditanya udah. Kenapa seperti itu? Karena pelayanan itu tidak di kedai kopi tadi. Dia balik ke rumah itu perasaan hatinya tak kusut. Dan kadang-kadang istri ini macam kalau ada bapak ibu guru, ya. Kalau yang ada di sini sebagai guru, di waktu kita masih belajar dulu, umpamanya kita tidak pandai bahasa Inggris atau kita kurang lihai matematik. Kebetulan pagi itu ditengok daftar pelajaran. Jam yang kedua matematik. Itu dua saja pikiran murid pada waktu itu. Kalau gurunya datang, itu wajahnya risau minta ampun. Nah, kalau disampaikan oleh guru yang lain bahwa anak-anak apa saja buat saja karena jam yang kedua ini guru matematik kita sakit. Cuman dia bercakap syukur aja yang tidak, tapi hati dia besok betul. Nah kadang-kadang bapak ini balik ke rumah itulah seperti itu dia. Ini sampai di rumah pasti dia omel istri itu nanti. Jadi kadang-kadang dia takut ke rumah gitu. Lebih betah dia duduk di kedai kopi ya gitu kan. Cuman jangan kalah kita dengan orang kedai kopi. Kalau lama-lama kalah ibu dari kedai kopi, yang ini tadi akan hilang. Kemudian yang keempat, ini tidak boleh dicontohkan lama-lama. Tapi kalau kita sudah suami istri, itulah syaratnya tadi orang yang sudah berkeluarga. Ini penting, ini penting, ini penting.
ini lebih penting lagi dah. Nah, gitu. Tapi itu tak boleh dicontohkan nama-nama. Siapa yang tak menengok tadi tanya kepada kawan yang lain itu. Itu jangan main-main Bapak Ibu. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 itu apa? Kalau kita seandainya dalam rumah tangga kita bercerai di pengadilan itu, masa tunggu kita apa? Berapa? Itu paling cepat adalah 3 bulan. Nah, yang terbaru Perdirjen itu kalau dulu bercerai hari ini, perempuan harus menunggu 3 bulan baru bisa nikah dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki lain pagi jam 9 dia bercerai, jam 10 diketok, jam 11 sudah bisa dia nikah tadi. Tapi di peraturan yang terakhir ini tidak. Baik laki-laki maupun perempuan sesudah diketok cerainya harus sama-sama tetap menunggu, yaitu adalah 3 bulan atau 100 hari, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Itu yang terbaru. Nah, kemudian kenapa ini penting? Nah, di Hitasukaya secara di Hitasukaya ada ajaran ini kita tidak. Kalau ini kan sudah termasuk kepada Islam ya. Yang akan saya sampaikan ini sudah termasuk contohnya perbandingannya dengan Islam. Tapi secara umum kita seperti itu. Orang Islam kalau dia bercerai hidup namanya masa tunggunya itu adalah 3 bulan. Kalau dia bercerai hidup. Tapi kalau dia bercerai mati itu 3 bulan 40 hari. 3 bulan 10 hari. Lebih lama masa menunggu kalau dia bercerainya hidup daripada bercerainya mati daripada bercerainya hidup. Karena apa? Logikanya kalau orang bercerai mati itu bisa jadi saja seminggu 2 minggu sebelum dia mati dia masih bisa berhubungan suami istri. Tapi kalau orang bercerai hidup itu sudah bisa dipastikan sudah 1 tahun dia tidak berhubungan suami istri. Karena orang apa? Karena orang selagi masih dia berhubungan suami istri, walaupun sore tadi itu mengamuk, yang satu melempar piring, yang satu melempar gelas, kemudian malam nanti dia berhubungan suami istri, pagi minta ampun ya yang panggilannya. Dan kamu tak berhubungan suami istri, itu semakin kasar bahasa. Itu baik perempuan maupun laki-laki. Nah, cuman isyarat-isyarat itu kapan perempuan ini butuh, nah kapan dia tidak butuh, itu yang jadi persoalan gitu kan. Kalau laki-laki ini tanpa tercelak matahari kata orang Melayu, kata orang Melayu, ada tahu butuh aja, dia tak menengok awak ada gitu kan. Kalau laki-laki itu tanpa tercelak matahari tahu butuh aja. Tapi yang perempuan itu ada masa-masa butuh dia. Kan, Ibu? Di dalam berkeluarga itu bapak-bapak, kalau perempuan itu nyinyir itu biasa. Yang tidak boleh itu laki-laki nyinyir. Perempuan itu nyinyir biasa saja. Karena apa? Kalau kita laki-laki ini realistis saja berpikiran. Kalau ibu-ibu ini dia berpikirannya dengan nafsu tadi. Cukup bayangkan. Bahagia rumah tangga itu Hitasukaya itu bagi kita laki-laki sepanjang umur, sepanjang pernikahan. Bagi ibu-ibu hanya sedapnya selama bulan madu saja. Dia biasa saja laki-laki ini. Nah, kalau ibu-ibu bahagianya selama bulan madu saja. Asal sudah ada tanda wak-wek buta, nah itu tidak ada pikiran bahagia dalam keluarga ada lagi. Dia cuma memikirkan masa depan saja. Dicek oleh dokter hamil. Itu dia dipikirkan anak saya nanti sekolah di Patra Dharma itu dikasih material. Anak itu belum hadir dia memikirkan sekolah. Siapa itu dibayangkan dia saya nampak menantu nanti harus orang yang kaya, harus orang yang hebat. Siapa itu saya kalau nampak nanti anak saya ini harus berumah di sini. Kalau bagi laki-laki tak ada dia berpikir macam itu. Jadi itulah kalau sudah berkeluarga perbandingan umur laki-laki dengan perempuan itu 1 tahun nikah umur laki-laki itu 20, dia menjadi 19 umurnya. Kalau perempuan itu 1 tahun dia umur 20, 1 tahun menikah umurnya sudah jadi 22. Umur tetap tapi bayangan wajahnya. Jadi tidak heran dalam keluarga itu umur perempuan itu lebih cepat tuanya daripada laki-laki. Karena perempuan itu dibebani
kejadian 10 tahun, 50 tahun, dan 30 tahun yang akan datang. Nah, laki-laki tidak berpikir seperti itu. Jadi kadang-kadang pola pikir ini banyak mempengaruhi tampilan-tampilan kita gitu. Nah, yang terakhir, dalam keluarga itu adalah percaya mempercayai, harga menghargai. Bapak Ibu, tidak ada laki-laki ini yang pelit, asalkan Bapak Ibu bisa menghormati laki-laki. Laki-laki ini kalau diperlakukan oleh istri atau perempuan dengan kasar, dia 10 kali lebih kasar. Jadi ibu kalau marah kepada suami jangan di depan orang banyak, dan jangan dia direndahkan martabatnya, tapi ibu sayangi dia dan segala macamnya. Karena laki-laki ini macamnya juga gagahnya. Asal ibu tinggal 3 hari 4 hari macam kero tercampak ke parit aja wajah, usuk aja wajah. Tapi kalau ibu-ibu ditinggal 1 bulan pun tambah segar deh. Kadang-kadang kalau ada menerima info itu kan lah 3 bulan pergi di teleponnya di suaminya, saya hari ini balik, itu balik nanti ibu tambah cantik lembah dia gitu kan. Berarti ibu kalau ditinggalkan laki-laki itu lebih tegar daripada laki-laki. Kalau laki-laki ini 3 hari ditinggal lah macam saya aja bentuk macam tak ada harapan hidup dia begini. Tapi cuman harga dirinya ada, cuman ada. Nah itu hal-hal yang berhubungan dengan keluarga sakinah atau keluarga Hitasukaya ini, bapak dan ibu lah yang menerjemahkannya. Tapi pada konsep umumnya seperti itu. Selama yang 4 macam ini bisa kita tanamkan dalam keluarga kita, kita akan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, baik kita bertetangga, berkeluarga besar maupun dengan bermasyarakat. Nah mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena pemateri kita selanjutnya sudah ada, itu masalah reproduksi. Saya doakan semoga Bapak Ibu mendapatkan keluarga Hitasukaya dan anak-anak yang dititipkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita bisa menjadi harapan dan doa kita di masa yang akan datang, menjadi anak yang baik dan berhasil, baik untuk keluarga, dua roh ibu bapaknya, baik kepada bangsa dan negara, apalagi kepada agamanya. Selamat untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya tutup